Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita membahas tentang Yusuf Mansur. Kali ini kita akan membahas bagaimana Yusuf Mansur dengan cepat belajar dari guru-gurunya para habib-habib dari Yaman, itu juga habib-habib lokal. Lalu Yusuf Mansur mengkapitalisasi ilmunya itu untuk mendapatkan uang dengan meninggalkan guru-gurunya. Jadi habib-habib itu yang membuat cerita, Yusuf Mansur yang mengolahnya menjadi uang. Hal ini kita lihat dalam 15 tahun terakhir, Yusuf Mansur itu setidaknya telah belajar dari habib-habib itu ilmu yang katakanlah ilmu begitu ya. Tapi ini ilmu bagaimana menyulap menjadi uang. Yang pertama yaitu tentang salawat. Mula-mula Yusuf Mansur tampil ke permukaan itu belum ada cerita salawat. Cobalah lihat. Dari tahun 2005 katakanlah begitu sampai 2008 tuh nggak ada itu Yusuf Mansur cerita salawat-salawat. Ceritanya saat itu ya mencari Tuhan yang hilang. Tapi kemudian ibarat mata air nih, airnya kering nih. Orang-orang sudah nggak betah gitu. Misalnya cerita-cerita tafsir. Bagaimana tafsir untuk mencari uang. Itu rupanya mulai kehabisan ide gitu. Tukang bubur naik haji gitu. Wah, itu cepat selesainya. Kun payakun. Itu selesai cepat gitu. Nah, kemudian Yusuf Mansur naik kelasnya dengan cerita salawat. Dari cerita salawat ini nanti akan diiringi dengan cerita syirik. Apa itu? Salawat itu kan cerita Yusuf Mansur, tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Itu hasilnya nanti melahirkan orang menjadi pencuri. Ke mall misalnya nih. Itu kalau nggak berani kata Yusuf Mansur berarti akidah ente belum sempurna. Masa menjadi pencuri? Islam membawa orang menjadi pencuri. Gitu. Itu nggak benar. Nggak ada ajaran salawat seperti itu. Kalau kita datang ke rumah Yusuf Mansur, dia mau nggak? Lihat mobilnya, tunjuk, ambil, bawa. Mau nggak dia? Mau nggak? Atau boleh nggak sama dia? Lihat misalnya nih, wah ini mobil Yusuf Mansur, mobil BMW bagus nih. Kata Firdah tuh baru dapat disedekahin, dikasih Tuhan. Salawatin, tunjuk, ambil, bawa. Kalau nggak nangis Bombay Yusuf Mansur. Nangis Bombay dia tuh. Jadi itu ilmu itu nggak bisa diterapkan untuk universal. Kayak dia nggak boleh, orang lain boleh. Terus kalau orang kena tangkap nanti gimana? Yusuf Mansur akan mengatakan itu salah ente. Ya kan? Aneh maksud nggak begitu. Ya begitulah dia itu. Yang kedua, yang juga yang dia pelajari dari kiri kanan, ini banyak ini orang cerita kuburan. Bahkan kuburan-kuburan sakti sekarang itu menjadi uang. Itu ada kuburan katanya wali, Syekh Waliullah, entah apalah gitu kan. Itu pas bulan Maulid, itu bisa kotaknya itu dibuka, bisa mendapatkan uang sampai 5 miliar. Coba kerja apa yang bisa gaji segitu? Yusuf Mansur melihat ini peluang. Guru-gurunya juga begitu, ini peluang. Maka direncanakanlah dibuat planning nasional, itu akan dibikin 5.000 kuburan sakti di sepanjang Pulau Jawa. Karena ini dianggap pulau yang gampang jualannya, marketnya banyak. Gitu. Ini satu kuburan aja itu bisa mendatangkan 5 miliar. Ya kalau 100 kuburan, berapa? Dan ada sebuah channel membahas ini, itu 1 tahun tuh putaran uangnya lebih dari 1,5 triliun. Wah kata Yusuf Mansur ini hebat ini. Maka dia mencoba mengelaborasi kuburan
supaya kuburan-kuburan itu dikasih aja kuburan-kuburan sakti, kuburan waliullah, kuburan apalah kalau di dunia Arab namanya Syekh But. Kasih siapa nama syekhnya? Syekh Syekh wali min auliya illah. Nanti di kain itu dituliskan, di kain apa tuh, kain hijau tua lah ya. Dituliskan tulisan Arab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditambahin di bawahnya ayat, kutip aja udah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'u 'inda rabbihim. Janganlah kamu mengira, jadi kita nggak boleh ngira-ngira di situ, merasa aja nggak boleh. Orang-orang yang tewas atau yang wafat di fisabilillah di jalan Allah itu, orang yang berjihad maksudnya tentunya, itu mereka mati enggak, tapi mereka hidup di sisi Tuhan. Jadi orang ahlul kubur ini hidup, enggak boleh dianggap dia mati. Karena itu ambillah berkah, carilah berkah, gitu kira-kira. Di Sumansur mencoba mengelaborasi cerita ini bagaimana, ya pertama tentu tidak banyak friksi. Kalau dibilang nih meminta kepada ahlul kubur, itu kita akan ditentang. Maka dia perhalus ceritanya. Datanglah ke kuburan Syekh Allah Yarham Ali Jaber gitu. Ini seorang yang menginginkan Indonesia memiliki 1.000.000 penghafal Al-Quran. Diceritakanlah ayahnya siapa, dia hafal Quran. Nanti datang ke kuburan Ali Jaber, itu akan mendapat, orang-orang akan mendapat barakah, yaitu dengan hafal Al-Quran. Ini tentu saja ya tidak ada logiknya. Orang menghafal Quran itu ya dengan usaha. Tidak ada orang tuh bangun tidur kayak kuburan wali dan terus sudah hafal Quran gitu. Nggak ada. Nggak ada itu. Dia harus berjuang gitu. Contoh yang paling baik tentulah Nabi Muhammad, para sahabat, imam-imam, katakanlah Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu disebut dengan imam-imam besar dalam mazhab Sunni gitu. Tapi kalau ditambah cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu, waduh, itu tidak ada lah. Tapi itu yang terjadi di tempat kita ini, cerita-cerita itu dielaborasi sehingga menjadi sangat artifisial gitu. Datang aja udah. Kemudian apa? Ini yang nggak boleh lupa. Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah alus-alus yang dibawa berbungkus-bungkus. Itu yang nggak boleh. Itu namanya penutup kaji. Kalau nggak ada duit ya nggak mempan ilmunya gitu. Ibarat adonan ada chemicalnya, chemical untuk mengikat. Itu uang merah alus-alus tadi itu. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Karena itu di kuburan keramat yang katanya ini, itu sebagai sarana atau market yang sangat hebat untuk mengumpulkan uang. Dan Isu Mansur tahu itu. Gitu. Kemudian yang dia pelajari lagi dari cerita Habib ini, setelah dari kuburan dia akan mendapatkan uang, kalau orang ngeritik gimana? Bodoh amat. Kemudian berikutnya yang dia lakukanlah menampilkan cerita-cerita Islam yang isinya ngawur-ngawuran. Maka cerita Isu Mansur itu isi ya ngawur-ngawuran aja. Kalau ditilik dari logik kita gitu, nggak ada yang masuk. Tapi ada orang mengatakan Isu Mansur itu kan doktor. Dia tuh doktor dalam bidang sedekah katanya. Tapi nggak boleh kita baca seperti apa cerita sedekahnya. Ini kan hebat ini. Kayak Ridwan Saidi almarhum mengkritik seorang dokter, 1 hari dapat doktor 4. Tapi siap nggak diajak diskusi? Nggak sanggup dia. Isu Mansur seperti itu. Dia dokter dalam bidang sedekah, tapi kita nggak boleh tahu seperti apa cerita sedekahnya. Kemudian ada dokter, bagaimana? Ya, dokter mungkin dalam bidang ekonomi, manajemen. Gitu. Cuma hasilnya mana? Gitu. Cetak dong, dipublish. Kalau manfaat kan berguna buat orang itu. Misalnya membangun usaha,
warung steak and shake, modalnya nggak jelas gitu. Atau modalnya dari jin gitu kan. Modalnya dari modal sedekah, dia kan takut juga ini. Atau modal dari uang sedekah masyarakat yang dia tilep gitu. Berani nggak dia? Iya kan? Nah, ini lahirlah warung steak, warung steak, warung steak. Ternyata kemudian macet, maka larilah cerita bagaimana mengolah kuburan. Ya kan? Lalu apa yang akan ditinggalkan oleh Yusuf Mansur? Sebagaimana cerita-cerita yang lain-lain itu, ya pasti umatnya ya umat yang tidak pernah bisa diajak berpikir agamis. Kecuali agamanya dalam tanda kutip, ya meninggalkan dunianya dalam keadaan kebodohan. Kebodohan. Dia banyak dosa gitu. Terus kemana? Sedekah, dosa hilang. Gitu-gitu. Kalau dia sakit, berarti dosa ente banyak. Sedekah yang banyak. Itu udah sedekah orang satu rumah, nggak sembuh juga. Dosa ente masih banyak. Tambah lagi gitu. Ya begitu yang dia lahirkan gitu. Jadi emosi agamanya ada, tetapi tidak bisa menjadi hudan dalam kehidupan. Bahkan dia tuh menjadi perbudakan oleh jiwa agama. Itu yang disebut dengan kebodohan yang dia tinggalkan. Ya kan? Selanjutnya yang tidak boleh lagi dibahas dalam kajian agama Yusuf Mansur itu adalah halal wal haram. Ini halal apa haram? Ini kajian tauhid apa kajian syirik? Oh, enggak boleh dan dia enggak akan mau membahas itu. Kalau itu dibahas, ambiarlah semua cerita-cerita yang dibangun tadi itu. Cerita nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Yusuf Mansur akan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah orang yang senantiasa berselawat kepadamu. Jadi kalau mula-mula dia mengatakan malaikat Jibril yang memperkenalkan dia ke Rasulullah. Bayangin itu malaikat Jibril. Nah kemudian nanti Yusuf Mansur sendiri yang datang. Dia datang, dia ketemu Nabi, ya Rasulullah inilah orang yang saya berselawat kepadamu. Jadi dia ada masuk surga nih, ceritanya begitu. Ya betul-begitu agamanya. Halal haram nggak ada, benar atau salah nggak ada gitu. Dia khayal-khayal aja gitu. Dia khayal-khayal aja. Karena itu kalau dalam cerita ini ada kelompoknya nanti itu kalau hadis-hadis Bukhari itu nggak laku buat dia. Itu mau pakai sanad. Allah, kita nggak pakai sanad. Kita mah tendang aja kuburan Nabi. Ini hadis sahih apa enggak? Kata Nabi sahih. Udah selesai. Dia nggak pakai ilmu-ilmu begitu dia. Dia datang ke Madinah. Woi Rasul keluar tadi ketemu aneh gitu. Ini kata kehidupan benar. Udah benar. Jadi ilmu nggak laku. Apalagi halal haram. Inilah pusaran atau putaran di sekitar Yusuf Mansur. Jadi orang yang mau ke sini ada nggak? Ya ada. Kalau dia ikut pusaran dan putaran ini. Tapi kalau dia pakai Al-Quran ini, afala ta'qilun. Kenapa kalian nggak gunakan akalmu? Afala tatadakkarun. Afala tatadabbarun. Oh itu nggak laku. Tapi kalau seperti tadi mau yang simpel-simpel gitu. Ini samalah. Seperti di Jawa Tengah ada orang naik ke bukit mencari ngalap barkah dari Pangeran Samudro kalau nggak salah namanya itu. Ya seperti itu. Halal haram nggak ada. Nah inilah bahayanya kegelapan yang akan ditinggalkan oleh sepak terjang Yusuf Mansur yang ingin tampak memperjuangkan agama, yang ingin tampak mau membangun bisnis real seperti warung steak and shake, tetapi masyarakatnya dia tipu dengan pelajaran-pelajaran agama yang sesat, dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat. Mari kita cerdaskan jiwa kita beragama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.